Halo semuanya, di video ini kami akan membahas sedikit tentang pemasaran holistik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran yang diberikan oleh Bapak Gusganda Suryamanda. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4 manajemen pemasaran kelas 6A yang beranggotakan Muhammad Al-Furqon dengan NPM 1810 6310 369, lalu Trevor Rio Dwi Alfonso dengan NPM 1810 6310 385, lalu Hafiz Hudo Saputro dengan NPM 1810 6310 394, lalu yang terakhir ada Muhammad Muarif dengan NPM 1810 6310 30 205. Pada materi pemasaran holistik kali ini, kami akan membahas 4 poin utama. Di antaranya, yang pertama ada pengertian pemasaran holistik, lalu yang kedua, keunggulan pemasaran holistik, yang ketiga, cara penerapan pemasaran holistik, dan yang keempat, konsep pemasaran holistik. Kita masuk pada poin pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pemasaran holistik. Konsep pemasaran adalah filosofi, ide, dan cara yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan pelanggannya, yang menguntungkan pelanggan dan perusahaan penjual. Secara sederhana, konsep pemasaran adalah sesuatu yang diciptakan atau disusun sebelum melakukan kegiatan penjualan. Konsep pemasaran adalah sesuatu yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan penjualan sebuah produk atau jasa. Sedangkan, konsep pemasaran holistik adalah cara pemasaran yang menyatukan pengembangan, desain, implementasi, dan kegiatan proses pemasaran pada umumnya. Definisi lainnya, konsep pemasaran holistik adalah suatu konsep pemasaran yang mempertimbangkan bisnis secara keseluruhan, bukan sebagai entitas dengan berbagai bagian yang berbeda. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pemasaran holistik adalah suatu strategi pemasaran yang disusun atau dibuat dengan menggunakan keseluruhan unsur bisnis dalam sebuah perusahaan. Yang membedakan konsep pemasaran holistik dengan konsep pemasaran lainnya adalah dari sisi pendekatannya. Dalam konsep pemasaran holistik, pendekatan berdasarkan pada bagaimana mengatasi permasalahan pemasaran yang sangat rumit. Contoh pemasaran holistik misalnya, susu Anlin yang mengajak masyarakat untuk berjalan 10.000 langkah sambil mempromosikan produknya. Contoh pemasaran holistik lainnya yaitu Aqua yang mendonasikan Rp10 untuk setiap 1 liter produk yang mereka jual, di mana dana donasi diberikan kepada desa yang kesulitan mendapatkan air bersih. Menurut Kotler dan Keller, pemasaran holistik adalah konsep yang berbasis pengembangan, desain, implementasi, dan aktivitas proses pemasaran yang dikenali dan memiliki nilai ketergantungan yang tinggi. Pendekatan holistik didasari pada cara untuk mengatasi berbagai permasalahan pemasaran yang kompleks dan luas. Karakteristik pemasaran holistik merupakan integrasi dari 4 konsep pemasaran, yaitu konsep pemasaran internal atau internal marketing, konsep pemasaran integrasi atau integrate marketing, pemasaran relasional atau relationship marketing, dan pemasaran sosial atau societal marketing. Untuk pemaparan berikutnya akan dijelaskan oleh Trevor Rio. Yang kedua, keunggulan pemasaran holistik. Keunggulan pemasaran holistik ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menyelaraskan produk dengan pasar. Yang kedua, konsep pemasaran holistik bisa mengeksplorasi nilai produk. Yang ketiga, memiliki durasi waktu yang ideal. Yang keempat, melibatkan hubungan manajemen dengan masyarakat. Yang kelima, merupakan investasi jangka panjang. Yang pertama, menyelaraskan produk dengan pasar. Konsep pemasaran holistik ini juga berguna dalam membuat produk dan pasar berjalan selaras. Produk yang dipasarkan
tentunya harus sesuai dengan kebutuhan pasar atau masyarakat agar tingkat kesuksesan penjualannya lebih tinggi, baik menggunakan pemasaran secara langsung ataupun secara tidak langsung. Karena produk yang selaras dengan pasar akan lebih mudah diterima kehadirannya oleh para konsumen. Yang kedua, konsep pemasaran holistik bisa mengeksplorasi nilai produk. Maksudnya adalah pemasaran holistik bisa mengeksplorasi nilai produk secara menyeluruh. Kegiatan eksplorasi itu mencakup periklanan, sistem online, hubungan masyarakat, dan lain sebagainya. Tujuan eksplorasi nilai produk ini adalah untuk membangun pola pikir yang sama terhadap profil atau karakter produk yang akan dipasarkan. Ketiga, memiliki durasi waktu yang ideal, yang berarti waktu yang dibutuhkan dalam proses pemasaran ini tergolong cukup atau sesuai, sehingga bisa memaksimalkan kegiatan pemasaran yang dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hafiz Hudo Saputro. Selanjutnya, keunggulan pemasaran holistik yang keempat adalah melibatkan hubungan manajemen dengan masyarakat. Maksud di sini, karena pemasaran holistik bertujuan untuk menciptakan produk yang sesuai untuk memenuhi konsumen, tetapi tetap juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Dalam hal ini akan membawa dampak positif kepada manajemen perusahaan. Dan juga manajemen harus bisa terjun langsung ke masyarakat, dan juga masyarakat akan menilai bahwa manajemen memberikan kontribusi yang baik secara sosial, sehingga perusahaan atau manajemen akan mendapatkan posisi yang bagus di antara masyarakat tersebut. Dan keunggulan yang terakhir merupakan investasi jangka panjang. Konsep pemasaran holistik merupakan investasi jangka panjang. Selain proses yang dilakukan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, maka hasil yang didapat juga bersifat jangka panjang. Karena pemasaran ini melibatkan keseluruhan unsur atau lapisan dalam perusahaan tersebut, maka manfaat di masa depan juga akan diterima oleh perusahaan sebagai suatu entitas, bukan secara parsial atau sebagian. Materi selanjutnya adalah cara penerapan pemasaran holistik pada perusahaan atau bisnis. Langkah pertama dalam menerapkan pemasaran holistik yaitu membentuk tim pemasaran. Anda bisa membentuk tim pemasaran yang beranggotakan beberapa orang atau biasa diisi antara 4-5 orang. Tim pemasaran ini harus diisi oleh orang-orang yang memiliki komunikasi skill yang baik karena merupakan ujung tombak dari tim tersebut. Orang-orang yang dipilih juga harus mendapat dukungan dari divisi lain karena dalam pelaksanaannya mereka akan saling berhubungan satu sama lain. Langkah kedua dalam menerapkan pemasaran holistik yaitu merumuskan konsep pemasaran holistik. Maksudnya adalah menyusun kegiatan atau program pemasaran. Program tersebut harus dibuat secara terperinci agar jelas dan tidak salah tafsir untuk menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Jadi, tim yang sudah dibuat sebelumnya harus menyusun program atau kegiatan yang akan dilakukan nanti secara jelas dan menghindari kesalahan yang akan terjadi. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muarif. Baik, langkah selanjutnya dari cara penerapan pemasaran holistik yang ketiga yaitu melakukan pengkajian kebutuhan. Setelah Anda selesai menentukan program, maka lakukan pengkajian kembali apa saja yang dibutuhkan. Pengkajian juga harus secara detail, seperti menampilkan satuan, harga, sumber barang, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu agar saat pelaksanaan tidak bingung. Pengkajian juga meliputi kondisi internal, seperti pelatihan dan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Jadi,
pengkajian harus dilakukan secara menyeluruh. Langkah selanjutnya yaitu yang keempat, mengidentifikasi keterlibatan lingkungan. Berikutnya, Anda harus mengidentifikasi keterlibatan lingkungan dalam program pemasaran yang dibuat. Dengan melakukan hal ini, maka kegiatan pemasaran akan memberikan hasil yang efektif. Contohnya, Anda bisa mengadakan kegiatan sosial, menyumbang peralatan, melakukan kunjungan terhadap masyarakat sekitar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah terakhir dari penerapan pemasaran holistik adalah mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemasaran. Kegiatannya yaitu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya pemasaran tersebut. Jadi, cari tahu apa yang kurang dan perlu diperbaiki dari kegiatan pemasaran yang dilakukan, lalu gunakan evaluasi ini untuk membuat program pemasaran holistik yang lebih baik di kemudian hari. Setelah mengetahui 5 cara penerapan pemasaran holistik, sebagai pebisnis, sebaiknya Anda memahami konsep pemasaran holistik yang mungkin bisa diterapkan dalam bisnis Anda. Selain pemasaran, agar bisnis bisa berkembang, maka keuangan usaha juga harus dikelola dengan baik. Agar laporan keuangan bisa dibuat dengan cepat dan mudah, sebaiknya Anda menggunakan software akuntansi dalam mengerjakannya. Selanjutnya, komponen keempat dalam pemasaran holistik adalah konsep pemasaran holistik. Didasarkan pada pengembangan, perencanaan dan implementasi program pemasaran, proses pemasaran, dan kegiatan-kegiatan pemasaran yang mengakui keluasan dan interdependensi mereka, ada 4 komponen dari pemasaran holistik, yakni pemasaran hubungan, pemasaran terpadu, pemasaran internal, dan pemasaran yang bertanggung jawab sosial, menurut Kotler dan Keller dalam pengertiannya. Bisa dilihat seperti di slide 4 komponen dalam pemasaran holistik. Pemasaran holistik adalah filosofi pemasaran bisnis yang menganggap bisnis dan semua bagiannya sebagai satu kesatuan tunggal dan memberikan tujuan bersama untuk setiap kegiatan dan orang yang terkait dengan bisnis tersebut. Sebuah bisnis seperti tubuh manusia yang memiliki bagian yang berbeda, tetapi ia hanya dapat berfungsi dengan baik ketika semua bagian itu bekerja bersama menuju tujuan yang sama. Lalu konsep pemasaran holistik menegakkan keterkaitan ini dan percaya bahwa perspektif yang luas dan terpadu sangat penting untuk mencapai hasil terbaik. Komponen pertama yaitu ada pemasaran internal atau internal marketing. Internal marketing merupakan kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilakukan dalam perusahaan atau suatu organisasi yang hubungannya dengan departemen lain dan top manajemen, seperti hubungannya dengan pengadaan karyawan, pelatihan, dan memotivasi karyawan. Pemasaran internal adalah elemen dari holistic marketing. Tugasnya adalah memperkerjakan, melatih, dan memotivasi karyawan yang ingin melayani pelanggan dengan baik, memastikan bahwa setiap orang dalam perusahaan memahami prinsip pemasaran dengan baik, terutama manajemen senior. Pemasaran yang cerdas mengenali bahwa aktivitas pemasaran di dalam perusahaan sebagai sesuatu yang sangat penting, sama pentingnya atau bahkan lebih penting dibandingkan dengan pemasaran keluar perusahaan. Tidaklah mungkin untuk menjanjikan pelayanan yang prima sebelum karyawan perusahaan tersebut siap. Contoh kasusnya yaitu pada perusahaan Bluebird Group, yaitu sebuah perusahaan penyedia jasa transportasi taksi yang memberikan penghargaan rencana dan piagam kesetiaan atas loyalitas karyawan yang bekerja dengan masa waktu yang cukup lama, misalnya 8, 16, 24, 32, bahkan 40 tahun, serta memberikan beasiswa pendidikan kepada putra-putri dari karyawan mereka sampai dengan tingkat sarjana. Lalu, semua karyawan juga diberikan standar pelayanan pelanggan yang baku, sehingga semua karyawan di semua departemen turut melakukan kegiatan pemasaran kepada pelanggan. Intinya,
pemasaran bukan hanya tanggung jawab satu departemen, tetapi menjadi tanggung jawab perusahaan secara keseluruhan yang akan membawa kepada visi, misi, dan perencanaan strategis perusahaan akan berhasil apabila semua departemen dalam perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan pelanggan. Pada saat bagian rekayasa merancang produk, bagian keuangan menyediakan dana yang cukup, bagian pembelian membeli bahan yang tepat, bagian produksi membuat produk yang tepat pada saat yang tepat, dan bagian akunting mengukur keuntungan secara tepat. Contoh tersebut merupakan harmoni antar departemen yang hanya dapat benar-benar dicapai bersamaan. Pada saat manajemen berkomunikasi secara jelas mengenai visi tentang bagaimana orientasi pemasaran perusahaan dan filosofi perusahaan dalam melayani pelanggan, pemasaran internal membutuhkan penyesuaian secara vertikal dengan senior manajemen dan penyesuaian horizontal dengan departemen lain, sehingga sebagian memahami, menghargai, dan mendukung upaya pemasaran. Konsep pemasaran holistik yang kedua yaitu ada pemasaran terpadu atau integrated marketing, yang merupakan sebuah penggabungan aktivitas-aktivitas dan program-program dari marketing atau pemasaran yang dimaksudkan untuk membuat, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Pemasaran terpadu muncul pada saat pemasar membagi aktivitas pemasaran dan menyatukan program pemasaran untuk menciptakan, berkomunikasi, dan menyampaikan nilai kepada konsumen dengan prinsip the whole is greater than the sum of its part, bahwa menyeluruh akan lebih baik. Ada dua tema, yaitu yang pertama, banyak aktivitas pemasaran yang berbeda dengan menciptakan, berkomunikasi, dan menyampaikan nilai. Yang kedua yaitu pemasar harus merancang dan mengimplementasikan aktivitas pemasaran dengan aktivitas lainnya. Contoh kasusnya yaitu apabila sebuah rumah sakit membeli perangkat MRI atau alat yang dipakai kedokteran untuk mendeteksi cedera pada bagian tubuh, yaitu dari divisi sistem medis General Electric, maka mereka berharap mendapatkan dukungan instalasi yang baik, pemeliharaan, serta layanan pelatihan dalam paket pembeliannya. Semua komunikasi pemasaran harus terpadu atau integrated. Menggunakan strategi komunikasi yang terpadu berarti memilih cara komunikasi yang dapat memperkuat dan mendukung satu sama lain. Pemasar akan memilih secara selektif penggunaan media televisi, radio, dan iklan cetak, hubungan masyarakat, dan events, dan komunikasi humans dan website, sehingga sistem alat akan dapat bekerja masing-masing dengan baik dan membantu serta dapat meningkatkan keefektifan satu sama lain. Selanjutnya, sistem alat komunikasi juga diharapkan dapat menyampaikan secara konsisten pesan merek atau brand message pada setiap pelaksanaannya. Perusahaan juga membangun strategi seluruh terpadu. Perusahaan harus dapat menilai setiap pilihan saluran atas dampak langsung pada penjualan produk dan ekuitas merek atau brand equity. Juga dampak tidak langsung melalui interaksi dengan pilihan saluran yang lain. Pemasar harus dapat menimbang antara menggunakan terlalu banyak saluran karena akan timbul konflik dan kesulitan dukungan, dan apabila menggunakan terlalu sedikit yang dapat menimbulkan kesulitan menangkap peluang yang muncul. Konsep pemasaran holistik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Trevor Yu. Konsep pemasaran holistik yang ketiga ada pemasaran hubungan. Pemasaran hubungan merupakan kegiatan pemasaran di mana membina hubungan dengan bagian-bagian organisasi-organisasi atau lainnya, baik yang terhubung secara langsung ataupun tidak langsung, yang memberi kontribusi untuk pencapaian tujuan yang baik. Adapun tujuan utama pemasaran hubungan menurut Sivesan tahun 2012 adalah untuk meningkatkan hubungan yang kuat antara pemasar dan pelanggan dengan cara mengkonversi atau menjadikan pelanggan yang acuh tak acuh menjadi lebih loyal. Kemudian terdapat 4 konstituen kunci
dalam pemasaran hubungan, yaitu pelanggan, karyawan, rekanan seperti supplier, distributor, agen, dan lain-lain, dan juga anggota komunitas keuangan. Contohnya itu seperti investor. Maka dari itu, pemasar harus dapat menciptakan kemakmuran kepada semua konstituen. Kuncinya adalah membangun hubungan dalam jaringan secara efektif dan stakeholders, dan keuntungan dapat diraih dengan mudah karena dengan semakin banyaknya perusahaan yang memiliki merek atau brand dibandingkan memiliki aset fisik dan melimpahkan aktivitas produksinya kepada perusahaan lain yang dianggap mempunyai kemampuan lebih baik. Contohnya seperti Buah Vita. Buah Vita adalah merek produk sari buah dalam kemasan yang semula dimiliki oleh Ultra Jaya. Lalu merek tersebut diakuisisi oleh Unilever pada tahun 2007. Tetapi produksi tetap dilakukan di Ultra Jaya. Selanjutnya, manfaat hubungan pemasaran mengandung 3 manfaat, yaitu manfaat ekonomis, sosial, dan status. Yang pertama itu adalah manfaat ekonomis, yaitu dapat berupa penghematan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Misalnya seperti pemotongan-pemotongan harga atau diskon khusus agar usaha yang ditawarkan mendapat perhatian lebih. Yang kedua, manfaat sosial, yaitu kita harus berusaha meningkatkan hubungan sosial terhadap konsumen, yaitu dengan memberikan perhatian kepada para pelanggan dengan mempelajari kebutuhan dan keinginan pelanggan secara individual. Dan yang ketiga ada status, yaitu untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan adalah menambah status. Maksudnya adalah badan usaha memberikan pendekatan atau program yang terstruktur sehingga dapat menarik minat konsumen untuk mau terlibat menjadi anggota kartu keanggotaan. Contohnya itu, misalnya kita pergi berbelanja di suatu minimarket atau supermarket. Biasanya pihak dari minimarket itu atau supermarket menawarkan kita untuk membuat kartu membership agar mendapat fasilitas-fasilitas yang menguntungkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Hafizuddin Saputro. Selanjutnya, konsep pemasaran holistik yang terakhir adalah social responsibility marketing atau pemasaran bertanggung jawab sosial. Social responsibility marketing merupakan pemasaran yang dimana berhubungan dengan masyarakat, baik itu komunitas maupun masyarakat secara luas. Etika dalam menjalankan kegiatan marketing, legal atau ilegalnya, dilihat dari sisi hukum. Keseluruhan kegiatan pemasaran dalam social responsibility marketing berhubungan dengan hal-hal tersebut. Social responsibility marketing karena dampak dari kegiatan pemasaran dapat sangat luas, bahkan melampaui perusahaan dan pelanggan secara keseluruhan. Para pemasar harus dapat mempertimbangkan sisi etika, lingkungan, dan sosial atas aktivitas dan peran mereka. Tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan ketertarikan target pasar dan memuaskan mereka secara efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaing yang dimana pada saat yang sama menjaga dan meningkatkan kelangsungan hidup konsumen dan masyarakat luas dalam jangka panjang. Contohnya, program corporate social responsibility dari PT Djarum seperti Trees of Life, penanaman 1000 pohon trembesi di Pulau Jawa, dan juga beasiswa pendidikan Basement Djarum serta sekolah bulu tangkis PB Djarum. Lalu contoh lainnya, program revitalisasi Taman Kota Bandung serta beberapa upaya dilakukan oleh perusahaan yang ada di Bandung, dan juga
seperti pengadaan internet nirkabel atau Wi-Fi gratis di setiap taman kota tematik dan rumah ibadah yang merupakan sumbangan PT Telkom Indonesia, dan juga pengadaan bis wisata bertingkat yang biasa dipanggil Bandros atau Bandung Tour and the Bus, yang salah satunya adalah sumbangan PT Telkomsel. Adalah merupakan beberapa upaya perusahaan dalam melaksanakan konsep pemasaran holistik, terutama social responsibility marketing dalam komponen performance marketing. Kesimpulan pada materi pembahasan kali ini yaitu konsep pemasaran adalah sesuatu yang diciptakan atau disusun sebelum melakukan kegiatan penjualan. Konsep pemasaran adalah sesuatu yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan penjualan sebuah produk atau jasa. Sedangkan konsep pemasaran holistik adalah cara pemasaran yang menyatukan pengembangan, desain, implementasi, dan kegiatan proses pemasaran pada umumnya. Pemasaran holistik adalah suatu strategi pemasaran yang disusun atau dibuat dengan menggunakan keseluruhan unsur bisnis dalam sebuah perusahaan. Yang membedakan konsep pemasaran holistik dengan konsep pemasaran lainnya adalah dari sisi pendekatannya. Dalam konsep pemasaran holistik, pendekatan berdasarkan pada bagaimana mengatasi permasalahan pemasaran yang sangat rumit. Definisi lainnya, konsep pemasaran holistik adalah suatu konsep pemasaran yang mempertimbangkan bisnis secara keseluruhan, bukan sebagai entitas dengan berbagai bagian yang berbeda. Contoh pemasaran holistik misalnya, susu Anlin yang mengajak masyarakat untuk berjalan 10.000 langkah sambil mempromosikan produknya. Lalu contoh lainnya yaitu Aqua yang mendonasikan Rp10 untuk setiap 1 liter produk yang mereka jual, di mana dana donasi diberikan kepada desa yang kesulitan mendapatkan air bersih. Itu merupakan salah satu contoh pemasaran holistik yang mungkin pernah Anda saksikan. Ada 4 komponen dalam pemasaran holistik, yakni pemasaran hubungan yang merupakan kegiatan pemasaran di mana membina hubungan dengan bagian-bagian, organisasi-organisasi, atau lainnya, baik yang terhubung secara langsung ataupun tidak langsung, yang memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan baik dalam organisasi, khususnya pada bagian pemasaran. Lalu, ada pemasaran terpadu, yang merupakan sebuah penggabungan aktivitas dan program dalam marketing atau pemasaran yang dimaksudkan untuk membuat, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan. Lalu, ada pemasaran internal, yang merupakan kegiatan pemasaran yang dilakukan dalam perusahaan atau organisasi yang hubungannya dengan departemen lain dan top manajemen. Dan yang terakhir, ada pemasaran yang bertanggung jawab sosial, yang merupakan pemasaran yang berhubungan dengan masyarakat, baik itu komunitas maupun masyarakat secara luas, sesuai etika yang berlaku di masyarakat dan legalitas yang berlaku sesuai hukum. Itu dia video tentang materi pemasaran holistik dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat berguna untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Silahkan komen jika Anda mempunyai kritik dan saran. Sekian dari kami, salam.